Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema layak uji. Bacaan dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau belajar akan firman Tuhan melalui renungan malam pada malam hari ini. Tuhan sertai kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 bunyinya seperti demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak lepas dari yang namanya tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan bisa datang dari mana saja. Bisa dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Dan biasanya banyak orang berusaha untuk menghindari tantangan dan hambatan dalam hidup ini. Mengapa? Karena banyak orang tidak siap dan takut menghadapi semuanya itu. Padahal tantangan dan hambatan itu membuat kita belajar menjadi lebih kuat dan tahan uji. Tanpa tantangan dan hambatan, kita tidak mungkin menjadi orang yang mampu menghadapi beratnya kehidupan ini. Dan kita bisa lihat bahwa orang yang selalu mau menghindari tantangan dan hambatan, hidupnya rapuh dan selalu mengeluh. Hidup itu indah ketika kita tahu bagaimana menghadapinya. Tantangan dan hambatan dalam hidup ini biasanya mempengaruhi juga kehidupan iman kita. Tantangan dan hambatan yang datang silih berganti biasanya menggoyahkan iman banyak orang. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tetap punya iman yang kuat meski tantangan dan hambatan datang silih berganti? Jawabannya adalah kita terus harus membangun kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan saja. Setia dan taat itu mengandung unsur tunduk, rendah hati, dan kesediaan diri. Jadi setia dan taat kepada Tuhan itu artinya kita mau tunduk, mau merendahkan diri, dan menyediakan diri kita kepada dan hanya untuk Tuhan saja. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ujian paling nyata dari kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan adalah pada saat kita mengalami tantangan dan hambatan dalam hidup sehari-hari. Pada saat ujian datang, apakah kasih kita kepada Tuhan tetap ada dan besar? Apakah kita tetap mau mengasihi Tuhan melalui kesetiaan dan ketaatan meski mengalami penderitaan yang terberat sekalipun? Hal ini yang dialami oleh jemaat di Smyrna juga. Mereka mengalami penderitaan
karena tekanan yang dilakukan oleh penguasa saat itu. Sehingga mereka hidup dalam kesusahan. Mereka sering difitnah, sehingga mereka harus masuk penjara. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, yang bisa membuat mereka menjadi tidak setia, tidak taat lagi kepada Tuhan. Penulis kitab Wahyu menghibur, menguatkan, dan meminta mereka untuk setia sampai mati. Dan bagi yang setia sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan. Artinya apa? Artinya Tuhan bukan tidak tahu atau tidak peduli, tetapi Tuhan minta mereka untuk setia sampai akhir. Dan Tuhan akan sekali lagi akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Nah, sekali lagi Tuhan hanya meminta kita untuk setia dan taat. Dengan demikian, kalau kita setia dan taat, maka kita akan menjadi orang-orang yang layak uji dan layak menerima mahkota kehidupan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.